Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Adelia Mahakarya Channel. Hari ini kita akan membahas tentang kisi-kisi dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Kenapa kita akan membahas ini? Karena sekarang lagi dibuka momen pendaftaran dari Bawaslu Kabupaten atau Kota ya. Dan kita akan belajar tentang ringkasan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 supaya teman-teman bisa menghafal sambil tiduran, kemudian juga sambil di perjalanan mendengarkan dan lain-lain. Oke, yang pertama adalah Undang-Undang 1945. Jadi dalam kisi-kisi Bawaslu nanti yang akan disampaikan itu yang pertama kita akan mengetahui bagaimana Undang-Undang tahun 1945, yang kedua ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Yang ketiga Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan wali kota menjadi undang-undang. Jadi Undang-Undang nomor 6 tahun 2020 ini merupakan pengganti undang-undang atau pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2015 gitu, teman-teman, dan juga pengganti dari undang-undang 2015 ini pengganti dari undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan wali kota yang sudah dijadikan sebagai undang-undang. Kayak poin keempatnya itu juga biasanya yang dibahas dalam CAT ya, Bawaslu itu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik. Nah, itu juga nanti akan dibahas dan kita akan melihat apa item-item mana saja yang bisa kita ringkas di pembelajaran atau di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Yang pertama, asas pemilu. Asas pemilu merupakan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil yang disebut dengan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Nah, teman-teman, di sini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 2. Nah, yang selanjutnya, prinsip penyelenggaraan pemilu tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 3 ya. Atau yang tadi biasanya kita supaya memudahkan dalam asas pemilu itu biasa dengan disingkat dengan luber jurdil ya, teman-teman ya, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil itu sudah teman-teman ketahui ya. Oke, selanjutnya pada prinsip penyelenggaraan pemilu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 3 yang pertama, mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien. Ini yang merupakan prinsip dari penyelenggaraan pemilu, yaitu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 3 ya. Nah, terus kemudian pengaturan penyelenggaraan pemilu bertujuan untuk kita mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 4 ya. 1. Memperkuat sistem kenegaraan yang demokratis. Yang kedua, mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas. Yang ketiga, menjamin konsistensi pengaturan sistem pemilu. Yang keempat, memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam pengaturan pemilu. Yang kelima, mewujudkan pemilu yang efektif dan efisien. Ini dalam hal pengaturan penyelenggaraan pemilu bertujuan. Nah, itu jadi tujuan dari pengaturan penyelenggaraan pemilu itu tercantum dalam dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 4 ya, teman-teman. Nah, selanjutnya untuk penyandang disabilitas yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama sebagai pemilih, sebagai calon anggota DPR, sebagai calon anggota DPD, sebagai calon presiden, wakil presiden, sebagai calon anggota DPRD, dan sebagai penyelenggara pemilu. Itu tertuang dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 gitu, teman-teman. Untuk tadi ya, untuk penyandang disabilitas juga mereka tidak ada batasan, sehingga mereka bisa ikut
bisa ikut berpartisipasi ya, baik itu sebagai panitia, pemilih, kemudian juga sebagai anggota DPR, DPRD, kemudian juga sebagai anggota presiden, dan itu sudah ada ketentuan dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Oke, selanjutnya tugas KPU kabupaten atau kota. Dia mempunyai tugas pasal 18 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Satu, menjabarkan program dan melaksanakan anggaran. Yang kedua, poin B-nya melaksanakan semua tahapan penyelenggara di kabupaten kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, mengkoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, KPPS dalam wilayah kerjanya. Poin D, menyampaikan daftar pemilih kepada KPU provinsi. Poin E, memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilih terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih. Poin F-nya melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil pemilihan suara pemilu anggota DPR, anggota DPD, pemilu presiden dan wakil presiden, dan anggota DPRD provinsi serta anggota DPRD kabupaten dan kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK. Poin G, membuat berita acara perhitungan suara dan sertifikat perhitungan suara serta wajib menyerahkan kepada saksi peserta pemilu, Bawaslu kabupaten atau kota, dan KPU provinsi. Mengumumkan calon anggota DPRD kabupaten atau kota yang terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten kota yang bersangkutan dan membuat berita acara. Menindaklanjuti dengan segala temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu kepada kabupaten atau kota. Poin Z atau poin selanjutnya, mensosialisasi penyelenggara pemilu dan atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kabupaten atau kota kepada masyarakat. Poin selanjutnya, melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. Poin I atau selanjutnya, melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU provinsi dan atau ketentuan perundang-undangan. Adapun wewenang dari KPU kabupaten atau kota pada pasal 19 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. 1. Menetapkan jadwal di kabupaten atau kota. 2. Atau poin B, membentuk PPK, PPS, KPPS dalam wilayah kerjanya. C. Menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi perhitungan suara pemilu anggota DPRD kabupaten atau kota berdasarkan rekapitulasi perhitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara. D. Menertibkan keputusan KPU kota atau kabupaten untuk mengesahkan hasil pemilu anggota DPRD kabupaten kota dan mengumumkannya. E. Menjatuhkan sanksi administratif dan atau menonaktifkan sementara anggota bawahannya atau sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, Bawaslu provinsi, Bawaslu kabupaten dan kota, dan atau ketentuan peraturan perundang-undangan. Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU provinsi, dan atau ketentuan perundang-undangan. Adapun kewajibannya tertuang pada pasal 20 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. 1. Atau A. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu dengan tepat waktu. Memperlakukan peserta secara adil dan setara. C. Menyampaikan semua informasi penyelenggara pemilu kepada masyarakat. D. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. E. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan pemilu kepada KPU melalui KPU provinsi. F. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip dokumen serta melaksanakan penyusunan berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU kabupaten atau kota dan lembaga kearsipan kabupaten kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia. G. Mengelola barang inventaris KPU kota atau kabupaten berdasarkan ketentuan perundang-undangan, menyampaikan laporan periodik mengenai
tahapan penyelenggaraan pemilu kepada KPU dan KPU provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu. I. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU kota atau kabupaten dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU kota atau kabupaten atau kota. Melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten atau Kota, K. Menyampaikan data hasil pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat kabupaten atau kota kepada peserta pemilu paling lama 7 hari setelah rekapitulasi di kota atau kabupaten. I. Melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. M. Melaksanakan keputusan DKPPN, melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU provinsi dan atau peraturan perundang-undangan. Oke, sekarang kita akan ke bab Bawaslu ya, teman-teman, yang hari ini sedang dibuka untuk pendaftarannya sampai tanggal 7. Yang pertama tugas ya. Tugas Bawaslu tertuang dalam pasal 101. Ingat ya, tugas Bawaslu tertuang dalam pasal 101 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. A. Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten atau kota terhadap 1. Pelanggaran pemilu. 2. Sengketa proses pemilu. Itu ya tugas-tugas dari Bawaslu. Poin A ya. Oke, untuk di poin B-nya, mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu di wilayah kabupaten atau kota yang terdiri atas 1. Ini melakukan pengawasan ya, dan mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu. Artinya dia mengawasi pelaksanaan dari tahap-tahapannya gitu teman-teman ya, di poin B-nya. Harus diingat-ingat. 1. Pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap. 2. Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD kabupaten atau kota. Yang 3. Penetapan calon anggota DPRD kabupaten atau kota. 4. Pelaksanaan kampanye dan dana kampanye. 5. Pengadaan logistik pemilu dan pendistribusiannya. 6. Pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara hasil pemilu. 7. Pengawasan seluruh proses penghitungan suara di wilayah kerjanya. 8. Pergerakan surat suara, berita acara, perhitungan suara, dan sertifikat hasil perhitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK. 9. Proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU kabupaten atau kota dari seluruh kecamatan. 10. Pelaksanaan perhitungan dan pemungutan suara ulang, pemilu lanjutan dan pemilu susulan. Dan 11. Proses penetapan hasil pemilu anggota DPRD kabupaten atau kota. Poin C. Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kabupaten. Ingat ya, mencegah terjadinya praktik politik uang. Jadi kita mencegah dulu. Poin D. Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Poin E. Mengawasi pelaksanaan putusan atau keputusan di wilayah kabupaten atau kota yang terdiri atas putusan DKPP. 2. Putusan pengadilan mengenai pelarangan dan sengketa pemilu. Poin 3. Putusan atau keputusan Bawaslu provinsi dan Bawaslu kota atau kabupaten. Yang keempat, keputusan KPU provinsi dan KPU kabupaten. Dan poin kelima, keputusan pejabat yang berwenang atas penyelenggaraan netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Awas ya teman-teman. Teman-teman mungkin sudah tahu ya, siapa saja yang harus netral dalam pelaksanaan pemilu, dari mulai hakim muda, hakim pertengahan, hakim madya, hakim senior, kemudian juga TNI Polri, kemudian juga dari unsur-unsur perangkat dan lain-lain ya. Itu yang harus netral ya, semua harus netral, apalagi di PNS ya, pokoknya all pegawai pemerintah itu harus netral. Jadi itu yang harus diawasi oleh
Bawaslu ya. Oke, yang kedua ada poin wewenang ya. Wewenang dari Bawaslu tertuang dalam pasal 103 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. A. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan penyelenggaraan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilu. B. Memeriksa dan mengkaji pelanggaran pemilu di wilayah kabupaten atau kota serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam undang-undang ini. C. Menerima, memeriksa, memediasi, dan mengajudikasi dan memutus penyelesaian sengketa proses pemilu di wilayah kota atau kabupaten. Merekomendasikan semua instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan di wilayah kabupaten atau kota terhadap netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. E. Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Panwaslu Kecamatan setelah mendapat pertimbangan Bawaslu Provinsi apabila Panwaslu Kecamatan berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. F. Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu di wilayah kota atau kabupaten. G. Membentuk Panwaslu Kecamatan dan mengangkat serta memberhentikan anggota Panwaslu Kecamatan dan memperhatikan masukan Bawaslu Provinsi. Dan poin H. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Oke, berkaitan dengan kewajiban itu tertuang dalam pasal 104 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. A. Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenang melakukan pembinaan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan pengawas pemilu pada tingkat di bawahnya. C. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu Provinsi sesuai dengan tahapan pemilu secara periodik atau berdasarkan kebutuhan. D. Menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu Provinsi berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten atau Kota yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan pemilu di kabupaten atau kota. E. Mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU kota atau kabupaten dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. F. Mengembangkan pengawasan pemilu partisipatif. Dan G. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Oke, peraturan dan keputusan KPU itu tertuang dalam pasal 75 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Untuk melaksanakan penyelenggaraan pemilu yang diatur dalam undang-undang ini, KPU membentuk peraturan KPU yang disebut dengan PKPU atau keputusan KPU. Nah, yang kedua, peraturan KPU sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan pelaksanaan peraturan perundang-undangan untuk perundang-undangan. 3. Untuk melaksanakan tugas dan wewenang KPU Provinsi, KPU Kabupaten atau Kota dapat menetapkan keputusan KPU dan peraturan KPU. 4. Dalam hal KPU membentuk peraturan KPU yang berkaitan dengan tahapan pemilu, KPU wajib berkonsultasi dengan DPR dan pemerintah melalui rapat dengar pendapat. Selanjutnya pada pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dalam hal PKPU diduga bertentangan dengan undang-undang ini, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung. 2. Bawaslu dan atau pihak yang dirugikan atas berlakunya PKPU berhak menjadi pemohon untuk mengajukan pengujian kepada MA, Mahkamah Agung ya, sebagaimana disebut pada ayat 1. 3. Permohonan pengujian sebagaimana ayat 2 di atas diajukan kepada MA paling lambat 30 hari kerja ya sejak PKPU diundang-undangkan. Selanjutnya pengujian PKPU oleh MA dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Nah, selanjutnya bab DKPP ya.
DKPP pasal tertuang dalam pasal 155 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. DKPP 1. Bersifat tetap dan berkedudukan di Ibu Kota Jakarta atau di Ibu Kota Negara ya, hari ini ada di Jakarta. 2. Dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan aduan dan atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kota atau Kabupaten. DKPP terdiri dari 7 orang, 1 orang ex officio dari unsur KPU, 1 orang ex officio dari unsur Bawaslu, dan 5 orang tokoh masyarakat. Poin 4. 5 orang tokoh masyarakat di atas diusulkan oleh Presiden sebanyak 2 orang dan DPR sebanyak 3 orang. Usul keanggotaan DKPP diajukan kepada Presiden. Oke, selanjutnya pada pasal 159 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, DKPP bertugas 1. Menerima aduan atau laporan dugaan adanya penyelenggaraan kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu. 2. Melakukan penyelidikan dan verifikasi serta pemeriksaan atas aduan dan atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Selanjutnya, DKPP berwenang memanggil penyelenggara pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan. 2. Memanggil pelapor, saksi, dan atau pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain. 3. Memberikan sanksi kepada penyelenggara pemilu yang terbukti melanggar kode etik. 4. Memutus pelanggaran kode etik. Selanjutnya DKPP berkewajiban 1. Menetapkan prinsip menjaga keadilan, kemandirian, imparsialitas, dan transparansi. 2. Menegakkan kaidah atau norma etika yang berlaku bagi penyelenggara pemilu. 3. Bersikap netral, pasif, dan tidak memanfaatkan kasus yang timbul untuk popularitas pribadi. 4. Menyampaikan putusan kepada pihak terkait untuk ditindaklanjuti. Selanjutnya ada bab partai politik ya. Persyaratan parpol menjadi peserta pemilu tertuang pada pasal 173 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. 1. Parpol peserta pemilu merupakan parpol yang telah ditetapkan atau lulus verifikasi oleh KPU. 2. Parpol dapat menjadi peserta pemilu setelah memenuhi syarat. A. Berstatus badan hukum sesuai dengan undang-undang tentang parpol. B. Memiliki kepengurusan di seluruh provinsi. C. Memiliki kepengurusan di 75% jumlah kabupaten atau kota di provinsi yang bersangkutan. D. Memiliki kepengurusan di 50% jumlah kecamatan di kabupaten atau kota yang bersangkutan. E. Menyertakan paling sedikit 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan parpol tingkat pusat. F. Memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 orang atau 1/1000 dari jumlah penduduk pada kepengurusan parpol sebagaimana dimaksud pada huruf C, yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota. G. Mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten atau kota sampai tahapan terakhir pemilu. H. Mengajukan nama, lambang, dan tanda gambar parpol kepada KPU. I. Menyerahkan nomor rekening dana kampanye pemilu atas nama parpol kepada KPU. 3. Parpol yang telah lulus verifikasi dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak diverifikasi ulang dan ditetapkan sebagai peserta pemilu. Nah, ini adalah rangkaian dari pendaftaran partai politik sebagai peserta pemilu tertuang dalam pasal 176. Parpol dapat menjadi peserta pemilu dengan mengajukan pendaftaran untuk menjadi anggota peserta pemilu. 2. Pendaftaran sebagaimana ayat 1 diajukan dengan surat yang ditentang oleh Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, atau nama lain pada pengurusan parpol. Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat 2 disertai dokumen persyaratan yang lengkap. 4. Jadwal waktu pendaftaran parpol peserta pemilu ditetapkan oleh KPU paling lambat 18 bulan sebelum hari pemungutan suara.
Nah, ini selanjutnya pada pasal 177 dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal 176 ya, yang di atas ya. Ayat 3 meliputi berita negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa parpol tersebut terdaftar sebagai badan hukum. Keputusan pengurus pusat parpol tentang pengurus tingkat provinsi dan pengurus tingkat kabupaten atau kota. Surat keterangan dari pengurus pusat partai politik tentang kantor alamat tetap pengurusan tingkat provinsi. Tingkat pusat, pengurus tingkat provinsi dan pengurus kabupaten atau kota. Surat keterangan dari pengurus pusat parpol tentang penyertaan keterwakilan perempuan paling sedikit 30%. Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, surat keterangan tentang pendaftaran nama, lambang, dan tanda gambar parpol dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan HAM. 6. Bukti keanggotaan parpol paling sedikit 1.000 orang atau 1/1000 seperti yang tadi dijelaskan. Bukti kepemilikan nomor rekening atas nama parpol, poin 7-nya ya. Poin 8-nya salinan ADRT parpol sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Penetapan warna sebagai peserta pemilu, parpol peserta pemilu yang lulus verifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 173 ayat 1 ditetapkan sebagai peserta pemilu oleh KPU bla bla bla. Nah, ini berkaitan dengan dapil ya atau daerah pemilihan. Prinsip penyusunan daerah pemilihan anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten atau kota. Nah, pada pasal 185 penyusunan dapil memperhatikan 1. Kesetaraan nilai suara, ketaatan pada sistem pemilu yang proporsional, 3. Proporsionalitas, 4. Integritas wilayah, 5. Berada dalam cakupan wilayah yang sama, 6. Adalah kohesivitas, dan 7 adalah berkesinambungan. Kayak jumlah kursi dan dapil anggota DPR. Pasal 186 jumlah kursi anggota DPR ditetapkan sebanyak 575 ya. Kemudian pada pasal 187 1. Dapil anggota DPR adalah provinsi, kabupaten, atau gabungan kota atau kabupaten. Jumlah kursi setiap dapil anggota DPR paling sedikit 3 dan paling banyak adalah 10. 3. Dalam hal penentuan dapil sebagaimana pada ayat 1 tidak dapat diberlakukan penentuan dapil menggunakan bagian kabupaten atau kota. 4. Penentuan dapil anggota DPR dilakukan dengan mengubah ketentuan dapil pada pemilu terakhir berdasarkan perubahan jumlah alokasi kursi, penetapan dapil, dan perkembangan data dapil. 5. Dapil sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan jumlah kursi setiap dapil anggota DPR sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tercantum dalam lampiran 3 yang merupakan bagian tak terpisahkan dari undang-undang ini. Oke, jumlah kursi dan dapil anggota DPRD provinsi ya, biasanya ini juga keluar ya dalam kepemiluan ya, biasanya wawasan tentang kepemiluan. Pasal 188 1. Jumlah kursi DPRD provinsi ditetapkan paling sedikit ya 35 dan paling banyak 120 dengan kriteria sebagai berikut di pasal selanjutnya. Di poin selanjutnya, Di poin 2, jumlah kursi DPRD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 didasarkan pada jumlah penduduk provinsi yang bersangkutan dengan ketentuan. Jumlah penduduk kurang lebih jumlah penduduk kurang dari 1 juta orang sama dengan 35 kursi. Jumlah penduduk 1 juta sampai 3 juta 45 kursi. Jumlah penduduk 3 juta sampai 5 juta 55 kursi. Jumlah penduduk 5 juta sampai 7 juta 65 kursi. Jumlah penduduk 7 juta sampai 9 juta 75 kursi. Jumlah penduduk 9 juta sampai 11 juta 85 kursi. Jumlah penduduk 11 juta sampai 20 juta 100 kursi. Jumlah penduduk di atas 20 juta seperti Jawa Barat dan DKI ya 120 kursi gitu teman-teman. Ini adalah pembagian dari kursi dan dapil anggota DPR provinsi ya. Nah, selanjutnya pengaturan jumlah kursi dan dapil anggota DPRD kabupaten atau kota pada pasal 191 ya. 1. Jumlah kursi DPRD kota atau kabupaten ditetapkan paling sedikit 20 kursi dan paling banyak 55 dengan pengaturannya sebagai berikut pada poin selanjutnya. Poin 2, jumlah kursi DPRD
kota atau kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat 1 didasarkan pada jumlah penduduk kabupaten yang bersangkutan dengan ketentuan jumlah penduduk kurang dari 100.000 orang 20 kursi, jumlah penduduk 101 sampai 200.000 sama dengan 25 kursi, jumlah penduduk 200.001 sampai 300.000 30 kursi, jumlah penduduk 300.001 sampai 400.000 35 kursi, jumlah penduduk 400 atau di atas ya, di atas 400.000 lebih 1 sampai 500.000 40 kursi, jumlah penduduk 500.000 lebih 1 sampai 1 juta sama dengan 45 kursi, jumlah penduduk 1 juta lebih 1 sampai 3 juta sama dengan 50 kursi, dan jumlah penduduk di atas 3 juta merupakan atau sama dengan 55 kursi. Oke, selanjutnya pada pasal 192 ya, ini memang jarang keluar ya. Tapi nggak apa-apa untuk pengetahuan kita aja ya, teman-teman ya. Sorry, tadi sampai mana nih? Ini ya, tadi ya. Nah, pada pasal 192, dapil anggota daerah pemilihan anggota DPRD kota atau kabupaten adalah kecamatan atau gabungan kecamatan. Biasanya keluar tapi poin satunya ya. Dapil anggota DPRD kota atau kabupaten merupakan gabungan kecamatan ya, atau adalah kecamatan atau gabungan kecamatan. Jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPRD kabupaten atau kota paling sedikit 3 kursi ya, dan paling banyak 12 kursi. Dalam hal penentuan dapil sebagaimana dimaksud pada ayat 1, tidak dapat diberlakukan penentuan dapil menggunakan bagian kecamatan. Ketentuan lebih lanjut mengenai dapil dan jumlah kursi setiap dapil anggota DPRD kota atau kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat 1, 2, 3 diatur dalam PKPU. Nah, selanjutnya pasal 193, dalam hal terjadi bencana yang mengakibatkan hilangnya dapil tersebut dihapuskan. Itu di pasal 193 ya. 2. Alokasi kursi akibat hilangnya dapil sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dihitung kembali sesuai dengan jumlah penduduk gitu, atau dikembalikan. Nah, selanjutnya pada pasal 194, jumlah kursi anggota DPRD kota atau kabupaten yang dibentuk setelah pemilu ditetapkan berdasarkan ketentuan dalam undang-undang. 2. Alokasi kursi pada dapil anggota DPRD kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditentukan paling sedikit 3 kursi dan paling banyak 12 kursi. Dalam hal terjadi pembentukan kota atau kabupaten setelah pemilu dilakukan penataan dapil di kota atau kabupaten induk sesuai dengan jumlah penduduk berdasarkan alokasi kursi bagaimana dimaksud pada ayat 2. Penetapan dapil di kabupaten atau kota induk dalam pembentukan dapil di kabupaten atau kota baru dilakukan untuk pemilu berikutnya, jadi tidak masuk ya. 5. Ketentuan lebih lanjut mengenai jumlah kursi anggota DPRD kota atau kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat 1, alokasi kursi anggota DPRD atau kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat 2, dan penataan dapil sebagaimana dimaksud pada ayat 3 diatur dalam PKPU. Oke, selanjutnya ini ya, jumlah kursi daerah pemilihan anggota DPD pada pasal 196, jumlah kursi DPD untuk setiap provinsi ditetapkan 4 ya. Itu sesuai dengan pasal 197, daerah pemilihan anggota DPD adalah provinsi. Hak memilih sesuai dengan pasal 198, WNI yang pada hari pemungutan suara sudah bergenap 17 tahun atau lebih, sudah kawin atau sudah pernah kawin, mempunyai hak pilih. WNI sebagaimana dimaksud pada ayat 1 didaftarkan 1 kali oleh penyelenggara pemilu dalam daftar pemilih. WNI yang telah dicabut hak politiknya oleh pengadilan tidak mempunyai hak memilih. Itu hak memilih ya, biasanya keluar ya teman-teman. Tata cara penentuan pasangan calon. Sesuai dengan pasal 221, calon presiden dan wakil presiden diusulkan dalam satu pasangan oleh parpol atau gabungan parpol. Pasal 222 atau 222.
Pasangan calon diusulkan oleh parpol atau gabungan parpol peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 20% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya. Tata cara pengajuan bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten atau kota, pasal 241. 1. Parpol peserta pemilu melakukan seleksi bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten. 2. Seleksi balon sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan ADRT dan peraturan internal parpol peserta. Selanjutnya apa nih? Pasal 242 ketentuan mengenai parpol dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun pada proses pencalonan presiden dan wapres sebagaimana dimaksud dalam pasal 228 berlaku secara mutatis atau mutandis terhadap seleksi bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten atau kota. Oke ya, ketetapan ini selanjutnya di pasal 248 daftar balon sebagaimana dimaksud dalam pasal 243 memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30%. Ingat ya, itu pada pasal 245 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ada keterwakilan perempuan. Oke, ini cara pengaturannya ya di pasal selanjutnya. Kita akan next dulu mana yang cari yang lebih penting. Bagaimana maksud pasal ditujukan KPU ditandatangani oleh Ketua Umum. Oke, lanjut. Nah ini proses kampanye biasanya keluar ya teman-teman ya, atau verifikasi kelengkapan administrasi calon anggota DPD ya. Ini sesuai dengan pasal 258 KPU melaksanakan verifikasi kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan bakal calon anggota DPD, KPU provinsi, KPU kabupaten atau kota membantu pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Itu pasal 28. Oke, pasal 267 ya terkait dengan kampanye pemilu. Kampanye pemilu sesuai dengan pasal 267. 1. Kampanye pemilu merupakan bagian dari pendidikan politik masyarakat dan dilaksanakan secara bertanggung jawab. 2. Kampanye pemilu dilaksanakan secara serentak antara kampanye pemilu presiden dan wakil presiden dan kampanye pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD. Pada pasal selanjutnya atau pasal 269, pelaksanaan kampanye pemilu presiden dan wakil presiden terdiri atas pengurus partai politik atau gabungan partai politik pengusul, orang-orang dan organisasi penyelenggara kegiatan yang ditunjuk oleh peserta pemilu presiden dan wakil presiden. 2. Dalam melaksanakan kampanye pemilu presiden dan wakil presiden, pasangan calon membentuk tim kampanye nasional, teman-teman. Oke, 3. Dalam membentuk tim kampanye pemilu presiden dan wakil presiden sebagaimana dimaksud pada ayat 2, pasangan calon berkoordinasi dengan partai politik atau gabungan partai politik pengusul. 4. Tim kampanye pemilu presiden dan wakil presiden sebagaimana dimaksud pada ayat 2 bertugas menyusun seluruh kegiatan tahapan kampanye dan bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan kampanye. 5. Tim kampanye pemilu presiden dan wakil presiden tingkat nasional dapat membentuk tim kampanye tingkat nasional. 6. Tim kampanye pemilu presiden pada tingkat provinsi membentuk tim kampanye tingkat provinsi atau kota kabupaten. Tim kampanye pemilu presiden pada tingkat kabupaten membentuk tim kampanye kecamatan, tingkat kecamatan, dan tim kampanye pemilu presiden dan wakil presiden pada tingkat kecamatan dapat membentuk tim kampanye tingkat kelurahan. Artinya turunannya ya teman-teman, kalau pusat itu membentuk tim kampanye provinsi, kemudian provinsi membentuk tim kampanye pada tingkat kota kabupaten, dan tim kampanye pemilu presiden pada tingkat kabupaten membentuk tingkat kecamatan, dan kecamatan membentuk pada tingkat desa. Nah, adapun materi kampanye tentu ini juga diatur dalam Undang-Undang pasal 274 ya. Hati-hati nih bagi pengawas ya, pengawas itu harus jeli ya.
Materi kampanye pada pasal 274. Materi kampanye meliputi 1 atau A. Visi misi dan program pasangan calon untuk kampanye pemilu presiden wakil presiden. B. Visi misi dan program partai politik untuk partai politik peserta pemilu yang dilaksanakan oleh calon anggota DPRD, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten atau kota. Visi misi dan program yang bersangkutan untuk kampanye perorangan dilaksanakan oleh calon anggota DPD. Oke, selanjutnya dalam rangka pendidikan politik, kampanye wajib memfasilitasi penyebarluasan materi kampanye pemilu presiden dan wakil presiden yang meliputi visi misi program pasangan calon melalui laman KPU dan lembaga penyiaran publik ya. Selanjutnya diatur juga dalam kampanye itu ada metode ya. Metode kampanye itu tertuang dalam pasal 275. Yang pertama, kampanye pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 267 dapat dilakukan melalui pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye pemilu kepada umum, pemasangan alat peraga di tempat umum, media sosial, iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan internet. Selanjutnya ada rapat umum. Debat paslon tentang materi kampanye pasangan calon. Kemudian kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat 1, huruf D, huruf F, dan huruf H difasilitasi KPU yang dapat didanai oleh APBN. Ya, gitu teman-teman. Oke, selanjutnya pada pasal 276, kampanye dilaksanakan sejak 3 hari setelah ditetapkan DCT sampai dimulai masa tenang daftar calon tetap ya. Gitu. Oke, selanjutnya kampanye media massa cetak, elektronik, internet serta rapat umum dilaksanakan selama 21 hari sampai dimulai masa tenang. Ini pasal debat calon, kemudian masa tenang nih. Oke, di sini pada pasal 278 satu masa tenang sebagaimana pada pasal 276 berlangsung selama 3 hari sebelum hari pemungutan suara ya. Di sini juga ada ya. Nah, ketentuan lebih lanjut mengenai KPU, kemudian debat pasangan calon presiden dan wakil presiden dilaksanakan 5 kali ya pada pasal 277 ini ya. Debat diselenggarakan KPU dan disiarkan langsung secara nasional, moderator debat dari kalangan profesional atau akademisi. 4. Selama dan setelah debat, moderator dilarang memberikan komentar, penilaian, dan simpulan materi debat pasangan calon. Nah, materi debat biasanya keluar ya teman-teman ya pada pasal 277 ya. Materi debat pasangan calon adalah visi nasional sebagaimana dimaksud dalam pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. 1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. B. Memajukan kecerdasan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan D. Ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Oke, itu ya untuk materi-materi debat ya. Nah, selama masa tenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 76, kembali lagi ya pada pasal 278 ya. Nah, selama masa tenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 276, pelaksanaan peserta dan atau tim kampanye pemilu presiden wakil presiden dilarang menjanjikan atau memberikan imbalan kepada pemilih untuk 1. Menggunakan hak pilihnya, memilih pasangan calon, C. Memilih partai politik peserta pemilu tertentu, memilih calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kota atau kabupaten, dan atau memilih calon anggota DPD tertentu. Dan ini untuk tahun 2019 ada 20 parpol ya yang masuk dalam kontestan pemilu ya untuk tahun 2024 nanti ada kurang lebih sekitar 24 ya, 24 calon ya, ada 24 partai politik ya, terdiri dari 18 ya partai nasional dan partai dari Aceh itu kurang lebih sekitar ada 7 ya gitu teman-teman. Dari Aceh 6 dan nasional ada 8 ya. Ada 18. Saya kira itu ya teman-teman untuk ringkasan dari materi Undang-Undang tahun 2017
17 ya. Ini pasal-pasal atau kisi-kisi yang biasa keluar pada ujian CAT, Bawaslu atau juga KPU tingkat kabupaten atau kota. Saya kira itu pada pertemuan hari ini yang bisa kita sampaikan. Nanti selanjutnya kita akan coba membuat sebuah rumusan CAT atau nanti kita akan membuat rangkuman kembali pada poin-poin pasal atau Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Pada kesempatan hari ini kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.